Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk segera dapat melunasi hutang-hutang kita. Insya Allah barokah bacaan ini dalam waktu yang tidak akan lama, segala permasalahan yang berhubungan dengan hutang-hutang kita akan segera dapat terselesaikan, yang tentunya atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari dua buah kitab. Yang pertama yaitu kitab Jami'u Karamatil Aulia, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah. Kemudian yang kedua, saya mengutip dari kitab Al-Awfaq, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang lebih populer dengan sebutan Imam Ghazali. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para muallif yang kitabnya saya baca kali ini. Dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan dari sakitnya. Yang sedang terjerat hutang, semoga segera dapat menyelesaikan atau segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Yang sedang dilanda kesulitan, semoga segera diganti oleh Allah dengan kemudahan. Dan yang punya hajat, semoga segera terkabul hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana dalam kitab ini diterangkan bahwa ada seorang waliullah, seorang aulia bernama Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Yahya Al-Hamdani. Di sini diterangkan kana faqihan aliman arifan fadilah. Beliau adalah seorang yang sangat faqih, yang mempunyai ilmu tinggi, aliman dan sangat alim, arifan, beliau juga ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fadilan, serta mempunyai banyak sekali keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan. Ghalabat alaihi al-ibadat wal mujahadah. Beliau orang yang ahli ibadah, dan beliau adalah orang yang sangat sungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syaharat anhu karomatun katsira, dan dia mempunyai banyak sekali karomah. Karomah itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada waliullah. Nah, dalam kitab ini diterangkan wa yurwa anna man zarahu, diceritakan bahwa barang siapa yang berziarah ke kuburnya, kubur dari Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Yahya Al-Hamdani ini, wa alaihi dainun, sedangkan ia sedang terlilit hutang, sedang dijerat hutang yang besar, wa tawassala bihi ilallah ta'ala, kemudian ia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertawassul melalui Abu Abdillah bin Muhammad bin Yahya Al-Hamdani ini, fi qada'i dainihi, agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera melunasi hutang-hutangnya. Yassarallahu qada'ahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi yang bersangkutan untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Artinya orang yang berziarah ke kuburnya beliau, ke astanya beliau, sedangkan yang bersangkutan itu sedang terjerat hutang, maka atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut oleh Allah akan diberikan kemudahan untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya.
Nah, sekarang permasalahannya, kubur beliau itu ada di negeri Mesir, sehingga kita bagi orang Indonesia sangat sulit untuk bisa ke sana. Nah, sebagian para masyayikh berkata bahwa kita yang secara akal sulit untuk sampai ke sana itu tidak perlu kita berkecil hati. Caranya, kata ba'dul masyayikh, sebagian para masyayikh, sama dengan berziarah, yaitu dengan cara kita sering bertawassul atau mengirimkan surat Al-Fatihah kepada beliau. Ini kata ba'dul masyayikh sama dengan berziarah ke kuburnya karena sebab adanya udzur. Nah, caranya, sebagian para masyayikh menganjurkan agar kita setiap selesai sholat fardhu itu bertawassul kepada beliau dengan mengirimkan surat Al-Fatihah. Jadi lafadznya, ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Yahya Al-Hamdani rahimahumullah Al-Fatihah. Begitu. Nah, kita baca Fatihah sebanyak 7 kali. Itu setiap selesai sholat fardhu. Setelah selesai membaca Fatihah 7 kali, lalu kita membaca salawat 11 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 11 kali setelah kita membaca surat Al-Fatihah 7 kali. Setelah selesai salawatnya, lalu kita berdoa dengan doa berikut ini sebanyak 33 kali. Nah, doanya adalah, ya kabiru antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi. Nah, saya ulangi, ya kabiru antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi. Doa ini sangat mujarab sekali sebagai wasilah agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera dapat melunasi hutang-hutang kita. Dalam kitab Al-Awfaq diterangkan, man kana alaihi dainun katsirun, barang siapa yang sedang mempunyai hutang yang banyak, wa yuridu qada'ahu, dan ia ingin untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya itu, falyaqra hadzal isma katsira, maka hendaklah yang bersangkutan memperbanyak membaca bacaan yang barusan saya bacakan. Ya kabiru antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi. Nah, ketika hal ini dilakukan, tuwaffaduyunuhu, maka hutangnya itu akan segera dapat dilunasi. Artinya Allah akan memberikan kemudahan bagi yang bersangkutan untuk segera dapat menyelesaikan hutang-hutangnya. Wa yaftahullahu alaihi abwabal khair, dan Allah akan membuka kepadanya abwabal khair, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ijabah, pintu-pintu rizki, pintu-pintu kebahagiaan, dan lain sebagainya, barokah mengamalkan bacaan tadi. Nah, bagi kita yang kebetulan hutang kita besar, maka selain kita mendawamkan membaca bacaan tadi setiap selesai sholat fardhu, dianjurkan bagi kita untuk membaca bacaan itu di waktu malam setelah kita selesai melaksanakan sholat hajat dengan jumlah yang tentunya lebih banyak lagi sesuai dengan bacanya hutang yang melanda kita. Misalnya Fatihahnya 41, selawatnya 100, dan doanya 1000. Insya Allah dalam waktu yang tidak akan lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi yang bersangkutan untuk segera dapat menyelesaikan hutang-hutangnya. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berkenan membimbing kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fiddin wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini,
sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.